Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku laksanakan. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kemasukan setan. Dia pasti gila. Dia menghujat Allah. Dia dirasuki setan, tidak mungkin bicara seperti itu. Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang buta? Pada waktu itu musim dingin, dan hari raya peresmian rumah Tuhan sedang dirayakan di Yerusalem. Yesus sedang berjalan di serambi Salomo dalam rumah Tuhan ketika orang-orang mengelilinginya. Sampai kapan kami dibiarkan ragu-ragu? Katakan terus terang, apakah engkau Mesias? Sudah kukatakan, tapi kalian tidak mau percaya. Hal-hal yang kulakukan atas nama Bapakku memberi bukti tentang aku. Tapi kalian tidak akan percaya, sebab kalian bukan domba-dombaku. Dombaku mau mendengarkan suaraku, dan mereka mau mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dariku. Yang sudah diberikan Bapa kepadaku lebih hebat dari segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Lalu mereka mengambil batu lagi dan ingin melempari Yesus. Kalian telah melihatku melakukan banyak hal baik yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang mana membuat kalian ingin melempariku? Kami melemparimu bukan karena semua itu, tapi karena kau menghujat Allah. Kau hanya manusia, tapi ingin menjadi Allah. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa Tuhan berkata kalian adalah ilah. Kita tahu bahwa yang tertulis dalam Alkitab selamanya benar. Dan Allah menyebut orang-orang itu ilah, yaitu orang-orang yang menerima perkataannya. Sedangkan aku, Bapa, memilihku dan mengutusku ke dunia ini. Mengapa kalian berkata aku menghujat Allah?
hanya karena aku berkata bahwa aku anak Allah? Maka jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan yang diperintahkan Bapa. Tapi jika aku melakukannya, meskipun kalian tidak percaya padaku, setidaknya percayalah perbuatan baikku, supaya kalian mengerti untuk selama-lamanya bahwa Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari mereka. Kemudian Yesus kembali lagi ke seberang sungai Yordan, yaitu ke tempat di mana Yohanes dulu membaptis, dan ia tinggal di sana. Banyak orang mendatanginya. Yohanes tidak membuat keajaiban, kata mereka. Namun semua yang dikatakannya tentang orang ini benar. Lalu banyak orang di sana percaya padanya.